Daniel Wenas mungkin sudah sangat terkenal di dunia basket Indonesia. Mungkin salah satu yang paling banyak fansnya sepanjang sejarah di bawah Wijaya Saputra atau Denny Sumargo. Tiap kali dia main, yang berteriak lebih banyak adalah fans wanita. Tentu kalian tahu kenapa. Karir Daniel Wenas memang roller coaster. Karena di satu sisi ia sangat hebat, namun saat ini ia sedikit menurun. Tapi sebenarnya sehebat apa sih Daniel Wenas? Apa dia cuma ganteng doang tapi nggak hebat? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Lahir pada 8 Agustus 1992 di Jakarta, Daniel Timothy Wenas saat ini berusia 29 tahun. Tinggi badannya adalah 191 cm, namun ia bermain di posisi guard. Ia punya keluarga besar dari Manado. Ia adalah seorang combo guard, bisa main di posisi point guard maupun shooting guard. Ia bahkan bisa juga bermain di posisi small forward. Ketika ia masih SD, ia lebih suka bermain sepak bola. Namun karena ia tergolong tinggi, ia pun diajak bermain basket oleh pelatihnya, dan ia pun ikut ekstrakurikuler basket. Saat SMP, ia masuk ke tim junior klub basket Bulls Jakarta. Ia menjadi anggota klub tersebut selama 3 tahun. Saat SMA, ia pindah ke klub Merah Putih Jakarta selama setahun. Ia juga bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Sekolah SMA-nya tersebut memang terkenal dengan prestasi di bidang bola basket, dan sudah melahirkan banyak bintang-bintang basket. Di sana, ia memimpin sekolahnya mengalahkan SMA N9 Bandung dan menjadi juara Popmi Basketball 2008. Kompetisi basket antar SMA se-Indonesia. Yap, ini adalah masa di mana DBL dan Popmi Basketball masih bersaing memperebutkan gelar kompetisi basket SMA terbesar di Indonesia, di mana sekarang dimenangkan oleh DBL. Di tahun selanjutnya, Wenas satu tim dengan bintang IBL sekarang yaitu Andakara Prastawa, dan menjadi juara lagi back to back. Mereka pun dihadiahi pergi ke Amerika satu tim. Selain itu, Wenas juga menjadi juara 3 tahun beruntun di Kejurnas saat SMA. Ia pun dipilih menjadi anggota Timnas Basket Junior Indonesia pada tahun 2008 sampai 2010. Ia juga direkrut ke klub junior Pelita Jaya pada 2009. Setelah lulus SMA, awalnya Wenas diterima di UGM dan Universitas Padjadjaran. Namun ia justru dilema karena bila ia diterima di universitas negeri favorit tersebut, ia takut tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan basket. Di waktu yang bersamaan, Pelita Jaya juga menawarkan untuk menaikkannya ke Liga Profesional Indonesia. Akhirnya, Wenas pun memutuskan untuk berkuliah di Perbanas Jakarta, sekaligus berlaga di IBL yang saat itu masih bernama NBL pada 2011. Ia bermain di Pelita Jaya Asia. Saat musim rookie di Pelita Jaya, ia punya raihan 5,7 points per game dan 2,6 rebounds per game, serta bermain sebagai small forward cadangan di tim. Wajar saja, karena di tim tersebut sudah ada Andi Batam yang menjadi bintang di NBL, ia pun jarang bermain. Timnya juga menduduki peringkat pertama saat regular season, dan berisi pemain-pemain hebat seperti Koming, Kelly Purwanto, dan lain-lain. Dan musim kedua, Wenas lagi-lagi hanya mencatatkan 5,6 points per game dan 1,8 rebounds per game, tidak jauh berbeda. Namun saat di playoff, Pelita Jaya berhasil menembus ke final dan bertemu dengan Aspak Jakarta yang dipimpin oleh Andakara Prastawa, mantan rekan setim Wenas saat di SMA. Namun sayang, Wenas dan Pelita Jaya dikalahkan di final. Musim 2013-2014 digadang-gadang sebagai musim di mana Daniel Wenas akan bersinar. Namun sayang, di suatu latihan, ia justru terkena cedera meniskus. Ia pun dipastikan akan absen semusim penuh. Dan setelah itu, ia pindah ke tim Garuda Bandung. Di musim pertamanya ini, yaitu 2014-2015, Wenas lagi-lagi masih menjadi pemain cadangan yang mencatatkan 6,3 points per game dan 2,8 rebounds per game, serta hanya bermain rata-rata 14,6 menit per game. Di titik ini, banyak orang yang mengejek Wenas. Ia hanya dibilang ganteng doang, sehingga punya banyak fans, tapi nggak hebat. Di sisi lain, ia terpilih mewakili Indonesia di ajang Asian University Games. Ia berhasil meraih medali emas di ajang tersebut. Dan di musim selanjutnya yaitu IBL 2016 adalah musim di mana Daniel Wenas meledak. Ia dipercaya oleh pelatihnya Victor Roring untuk menjalankan offense dan menjadi point guard dari bangku cadangan di belakang Wenda Wijaya. Ia pun mencatatkan 10,8 points per game dan 2,9 assist per game.
dan bermain hampir 25 menit per game rata-rata. Ia pun masuk dalam nominasi Most Improved Player. Namun gelar tersebut dimenangkan oleh Firman Dwi Nugroho dari Satya Wacana. Memasuki IBL 2017, keuangan tim Garuda Bandung mulai goyah, sehingga Daniel pun di-trade dengan Januar Kuntara ke Pelita Jaya. Ia sebenarnya direkrut oleh Victor Roring, mantan pelatihnya yang menjadi manajer tim Pelita Jaya musim itu. Hal ini pun membuat skuad Pelita Jaya semakin dalam lagi dengan pemain-pemain bintangnya dan ingin membalas kekalahan mereka di final dari CLS yang dipimpin Jamar Johnson. IBL 2017 adalah pertama kalinya IBL memperbolehkan pemain asing bermain di setiap tim, di mana setiap timnya ada 2 pemain asing. Dan tentu karena tim Wenas berisi banyak pemain bintang dan asing yang siap menjadi juara, statistik Wenas pun menurun drastis. Ia hanya mencatatkan 5,6 poin per game dan 5,1 rebounds per game, serta hanya bermain 17 menit per game saja rata-rata. Meskipun begitu, ia masih bisa menjadi All-Star IBL. Timnya pun berhasil sampai di final. Pelita Jaya dan Wenas sempat kalah di game pertama dari Satria Muda, namun mereka comeback dan menjadi juara untuk pertama kalinya dalam sejarah tim tersebut. Musim IBL 2018, Wenas kembali dipercaya untuk memegang peran yang lebih besar di Pelita Jaya, di mana ia dijadikan starting shooting guard. Wenas punya raihan 5,4 poin per game, 4,7 rebounds per game, dan bermain sekitar 22 menit per game. Wenas dan timnya hanya kalah 1 kali saja di regular season, dan mereka pun kembali melaju ke final bertemu Satria Muda. Namun di sini keadaan berbalik, di mana Satria Muda lah yang justru keluar menjadi juara. Saat off season, Wenas pun bingung ingin kembali ke Pelita Jaya atau pindah ke tim lain. Namun ia teringat akan kata-kata mantan pelatihnya, yaitu Victor Roring, yang menjadi manajer Pelita Jaya saat itu, bahwa pelatihnya hanya membutuhkan pemain yang bisa mencetak angka di timnya. Sedangkan Wenas jarang dimainkan dan tidak mencetak banyak angka di Pelita Jaya. Maka Wenas pun memutuskan untuk pindah tim ke Siliwangi Bogor pada IBL 2019. Tim yang baru saja berubah dari Bandung Utama. Ditambah lagi, Pelita Jaya baru saja menambahkan superstar Aspak yaitu Andakara Prastawa ke tim. Di Siliwangi Bogor, ia satu tim dengan mantan rekan setimnya Martavius Irving atau Ty Irving yang menjadi juara bersama pada IBL 2017. Daniel Wenas pun terbukti meningkat drastis dengan statistik 11,4 poin per game, terbaik dalam karirnya, lalu 3,7 rebounds per game dan bermain sekitar 31 menit per game, serta membawa timnya yang musim lalu tidak menang sama sekali di regular season menjadi menang 5 kali. Meskipun begitu, roster Siliwangi Bogor tak cukup untuk bersaing di IBL dan mereka tidak masuk playoff. Namun karena masalah keuangan yang dialami tim Siliwangi Bogor, tim ini pun memutuskan untuk mengundurkan diri pada IBL 2020. Wenas pun terpaksa harus mencari tim baru, dan ia memutuskan untuk bermain dan menjadi kapten di Louvre Surabaya, tim baru IBL. Musim IBL 2020 juga terjadi perubahan besar. Salah satunya Setapak Jakarta, salah satu tim terhebat dalam sejarah IBL yang mengundurkan diri karena tidak punya cukup pemain untuk berlaga karena pemain mereka banyak dipanggil ke tim Indonesia Patriots. Karena banyak superstar dari tim-tim IBL yang dipanggil ke Patriots, hal ini membuka kesempatan besar bagi pemain-pemain yang tidak terpanggil untuk bersinar di IBL. Salah satunya Daniel Wenas. Di IBL 2020, ia satu tim dengan Michael Kolawole dan Seven Goodman, beberapa pemain asing terbaik IBL musim itu. Dan benar saja, Wenas berhasil membawa Louvre di peringkat 5. Wenas pun mencatatkan 13,2 poin per game, terbaik dalam karirnya, menjadi All-Star dan IBL All-Indonesian First Team, serta masuk dalam nominasi MVP IBL 2020. Louvre pun menjadi tim baru yang sangat hype, terutama di Surabaya. Namun sayang, di puncak karirnya ini, IBL harus dihentikan karena pandemi COVID, dan kita tidak pernah melihat Louvre dan Wenas yang seharusnya bisa bersinar di playoff. Musim IBL 2021, Wenas berpindah ke tim Bali United, tim baru. Namun belum sempat memainkan satu pertandingan pun, ia terkena cedera lutut dan membuatnya harus melewatkan IBL Bubble 2021. Dan Bali United pun hampir saja masuk playoff. Padahal kalau ada Wenas, mungkin saja Bali United bisa masuk playoff saat itu. Dan setelah cedera tersebut, kontrak Daniel Wenas pun diputus. Setelah itu, ia berpindah ke tim EVOS Thunder, tim baru IBL 2022. Namun sayang, performanya tidak sama seperti masa prime-nya di Louvre. Ia hanya mencatatkan 7,5 poin per game, dan EVOS menjadi tim terburuk kedua di IBL dari total 16 tim. Dan tentu timnya tidak masuk playoff.
Mungkin saja Daniel Wenas masih belum menemukan tim yang cocok dengan perannya, atau mungkin cederanya merenggut gaya permainannya yang lama. Jadi masih belum diketahui, karena Daniel Wenas sudah sering melalui karir yang up and down. Kita berharap Wenas kedepannya bisa kembali ke masa prime-nya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.